Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor, kelas 12 semester genap. Mari kita simak video berikut ini. Pemeliharaan listrik sepeda motor tingkat 12 semester genap, pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian bagian pertama. Referensi yang kita gunakan yaitu adalah modul pengembangan keprofesian berkelanjutan teknik sepeda motor edisi revisi 2017 dengan judul Perbaikan Sistem Kelistrikan Sepeda Motor. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas yaitu adalah komponen-komponen sistem pengisian. Ada apa saja? Yang pertama ada generator, kedua rumah alternator, ketiga roda magnet, keempat ya kumparan pembangkit, kelima regulator rectifier, keenam atau terakhir yaitu adalah baterai. Mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian, indikator pencapaian kompetensinya yang kita harapkan yaitu adalah peserta didik mampu memahami prinsip kerja regulator rectifier, memahami prinsip kerja pembangkitan tegangan, menerapkan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja sesuai prosedur. Sistem pengisian. Apa yang dimaksud sistem pengisian? Yaitu adalah sistem pengisian yang dimaksudkan yaitu adalah sistem pengisian arus pada baterai. Pada sepeda motor, ketika digunakan akan terjadi pengurangan isi dari baterai. Penggunaan arus tersebut diantaranya untuk keperluan sistem pengapian, lampu rem, dan lampu tanda belok atau lampu sein. Agar baterai tetap dalam kondisi penuh, maka pada saat mesin hidup, generator sistem pengisian serta pengatur tegangan harus berfungsi normal. Sehingga baterai selalu dalam kondisi penuh isian. Nah, kita bisa lihat di sini bagian sistem pengisian menggambarkan 3 buah bejana air yang saling berhubungan. Ya, ada alternator, baterai, beban, itu diibaratkan bejana air. Pada waktu keran dibuka, arus akan mengalir. Maka ketinggian air akan sama karena bejana yaitu adalah dari alternator akan mengisi bejana yang di bagian tengah yaitu adalah baterai. Sistem pengisian berdasarkan bagian tersebut, apabila beban dinyalakan, maka tegangan baterai akan turun. Bila tegangan baterai turun, maka arus pengisian akan mengalir untuk mengisi baterai. Sampai tegangan pengisian tercapai, baterai penuh. Dengan memperhatikan gambar miring di samping, bila terjadi masalah sistem pengisian, maka dapat diukur tegangan dan arus pada komponen seperti alternator, baterai, dan beban. Jadi SOP-nya urutannya yaitu adalah apabila terjadi permasalahan dalam sistem pengisian, kita mengeceknya dulu yaitu adalah dari alternator, kedua baterai, dan baru beban. Yang pertama alternator, pembangkit arus bolak-balik. Arus bolak-balik tidak dapat mengisi baterai tanpa disearahkan terlebih dahulu dengan menggunakan rectifier atau dioda. Ya. Tegangan yang dapat dialirkan untuk mengisi baterai adalah tegangan DC yang sudah disearahkan oleh dioda atau rectifier. Karena keluar dari alternator atau generator itu adalah arusnya AC, sedangkan baterai arusnya adalah DC. Maka dari itu harus disearahkan menggunakan komponen yaitu adalah namanya dioda atau rectifier. Betul. Selanjutnya, apabila generator berputar cepat,
maka tegangan akan naik, ya, akan naik terus hingga tegangan dapat merusak baterai dan beban sistem kelistrikan lainnya. Jadi jika generator berputar semakin cepat, tergantung dari RPM-nya, maka tegangan juga akan naik. Ya. Maka dari itu dapat merusak baterai dan sistem kelistrikan lainnya. Agar tegangan sistem pengisian tidak terlalu tinggi, maka tegangan perlu diregulasikan hingga dengan voltase regulator, ya, berupa resistor, berupa T-resistor. Bagaimana? Ya, cara kerjanya yaitu adalah bila terminal gate pada T-resistor diberi polaritas negatif, maka arus dapat mengalir dari plus atau anoda menuju ke min, ya, yaitu adalah katoda. Gate pada T-resistor dikendalikan oleh rangkaian pengatur tegangan yang akan menghubungkan gate dengan negatifnya. Pada saat tegangan lebih rendah dari 14,5 volt, sehingga arus dari generator dapat disearahkan dan dialirkan menuju baterai. Apabila tegangan sudah mencapai 14,5 volt, maka gate T-resistor tidak lagi dihubungkan dengan min oleh voltase regulator dan T-resistor tidak mengalirkan arus ke baterai. Prinsip kerja dari alternator pembangkitan daya listrik pada sepeda motor adalah pembangkit listrik berarus AC, baik itu 1 fase ataupun 3 fase. Ya. 1 fasa ataupun 3 fasa yang disebut yaitu adalah alternator. Komponen dari alternator terdiri dari roda gaya magnet dengan 2 pasang pul medan magnet ataupun 6 pasang pul medan magnet. Roda gaya tersebut biasanya dirakit pada ujung poros sengkol sehingga putaran gaya sama dengan putaran mesin. Bagian ini disebut sebagai rotor atau bagian yang berputar. Pada sisi yang lain dari alternator adalah kumparan pembangkit yang terikat mati pada rumah alternator. Pada umumnya, sepeda motor tergolong dari berkapasitas kecil sampai dengan 250 cc menggunakan alternator jenis yang seperti ditunjukkan gambar di samping. Dengan konstruksi banyak pul medan magnet dan pul pembangkit, diharapkan arus pengisian menjadi lebih rata. Kebutuhan listrik pada sepeda motor jenis ini tidak begitu besar, sehingga cukup dengan menggunakan magnet permanen dan konstruksinya menjadi kompak menyatu di dalam mesin. Berbeda dengan kebutuhan arus pada sepeda motor besar yang memerlukan daya untuk sistem kelistrikan besar dan menggunakan baterai yang besar juga. Guna memenuhi kebutuhan arus tersebut, diaplikasikan generator bentuk lainnya yang merupakan bagian di luar mesin seperti gambar di bawah ini. Sepeda motor besar atau lazim yang disebut moge, mulai dengan sepeda motor berkapasitas 750 cc ataupun dengan 4 silinder, kebanyakan menggunakan alternator sistem pengisian yang dikonstruksikan seperti halnya yang digunakan oleh mobil. Nah, konstruksi ini memungkinkan dilakukan perbaikan pada komponennya tanpa harus melepas bagian mesin, tetapi cukup hanya melepas unit dari alternatornya, dilepas dari mesinnya. Pertimbangannya apa? Pertimbangan tersebut diambil agar konstruksi mesin lebih kompak dan alternator memiliki daya lebih besar untuk dapat memenuhi kebutuhan arus lebih
besar. Nah, tugas alternator pada sepeda motor besar dan perbedaannya dengan alternator yang digunakan pada sepeda motor ataupun ber-cc kecil. Tugas alternator saat mesin hidup sebagai berikut. 1. Sebagai sumber energi untuk seluruh kebutuhan energi listrik pada sepeda motor. 2. Pengisi baterai atau agar selalu siap dipakai. Ya. Nah, di sini kita buatkan tabel perbedaan prinsip kerja dari alternator motor dengan alternator sepeda motor. Tugasnya sama, yaitu adalah saat mesin hidup dia sebagai sumber energi untuk seluruh kebutuhan energi listrik pada sepeda motor tersebut. Yang kedua, yaitu adalah sebagai pengisi baterai agar selalu siap dipakai. Perbedaannya prinsip kerja alternator motor besar dengan alternator sepeda motor. Yang pertama, yaitu adalah kumparan pembangkitnya bagaimana. Kalau pada alternator motor besar, diam pada bagian tepinya. Sedangkan pada alternator sepeda motor ber-cc kecil ataupun sedang, diam pada bagian tengahnya. Medan magnetnya bagaimana? Pada alternator motor besar, yaitu adalah bersifat remanen. Sedangkan pada alternator sepeda motor ber-cc kecil atau sedang, yaitu adalah permanen. Penyarahnya bagaimana? Yaitu adalah yang motor besar, diodanya berada di dalam alternator. Sedangkan pada sepeda motor ber-cc kecil atau sedang, diodanya berada di luar alternator. Produksi arusnya sama, tidak diregulasikan. Keuntungannya sekarang pada alternator sepeda motor besar, itu adalah pada motor putaran rendah, tegangannya cukup. Berbeda dengan alternator sepeda motor ber-cc kecil ataupun sedang. Pada putaran rendah, tegangan berkurang. Sekian dulu. Sampai jumpa di materi mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian bagian yang kedua. Untuk tugas, silakan dikerjakan melalui Google Form yang ada di Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sediri raya.